Eh, Halo semuanya, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini kita akan jelaskan tentang Scratch dan Python di bagian else if. Bagaimana kondisi yang berbeda akan berpengaruh pada program. Di video kali ini kita nggak cuma belajar tentang else if, tapi akan ada alur-alur belajar berikutnya. Sudah, alur pertama yaitu pelajaran tentang boolean. Ya, alur kedua operator logika, yang ketiga kita akan belajar if, else if, dan kombinasi kondisi dari ketiga itu. Nanti ada aktivitas ketiga, dan terakhir ada project, apakah kamu secara legal bisa mengemudi. Nah, ini yang project terakhir itu kamu bisa mengemudi di berbagai macam negara di Indonesia. Secara legal itu maksudnya umurnya. Yang pertama, apa itu boolean? Boolean adalah tipe data dalam pemrograman yang hanya punya dua nilai kemungkinan true, yaitu benar, yang bernilai 1, dan false, yaitu salah, bernilai 0. Mengapa itu penting? Jadi boolean itu digunakan untuk sebuah kondisi yang akan membuat kita bisa memutuskan apakah itu benar atau salah. Misal contohnya adalah apakah hari ini hujan. Kalau bernilai 1 atau itu benar, maka kondisi selanjutnya kita perlu mempersiapkan payung. Dan itu bisa dikombinasikan dengan berbagai operator logika seperti AND, OR, atau NOT. Jadi boolean itu cukup penting dalam pemrograman. Dan kita wajib tahu dasar tentang boolean dan memahami. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan operator logika, di sini kan ada nilai boolean 0 dan 1. Oke, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan nilai dari operator logika AND atau DAN. Seperti namanya, DAN itu akan bernilai benar jika kedua-duanya benar. Kita ambil contoh di sini nilainya 00, outputnya akan 0. Jadi N ini ada dua input yang masuk, akan dihasilkan jadi 1. Ini A-nya 1, B-nya 0, keluarnya 0. A-nya 1, A-nya 0, B-nya 1, keluarnya 0. Kalau yang terakhir A-nya 1, B-nya 1, A-nya 1. Artinya benar. Jadi pada logika N itu kita memerlukan dua input yang bernilai benar agar menghasilkan output benar. Dalam ekspresi booleannya itu bisa disimbolkan seperti ini: A kali B sama dengan Y. A itu dimana input dan B input kedua, dan Y outputnya. Selanjutnya pada tabel yang ketiga itu ada OR, logika OR. Dalam logika OR itu kita perlu mengetahui bahwa ini sedikit berbeda dengan logika N. Di logika OR itu cukup satu saja benar, tapi kalau dua-duanya ikut juga benar. Jadi diambil dari salah satunya, seperti namanya itu OR. Jadi kalau nggak ini, ya ini. Nah, ini sesuai tabel, pertama 0, 0 bakal keluar 0, 1, 0 keluarnya 1, 0, 1 keluarnya 1, dan 1, 1 keluarnya 1. Tabel berikutnya yang ketiga itu tabel NOT atau logika inverter, logika pembalik. Nah, seperti namanya, jadi fungsinya itu untuk membalikan nilai yang sudah ada. Jika kita menginputkan ya, keluarnya tidak. Jika kita menginputkan tidak, keluarnya iya. Ini seperti halnya 0, inputkan, keluarnya 1, 1 diinputkan, keluarnya 0. Untuk tabel logika tidak hanya ini fungsinya, yaitu masih ada banyak lagi. Dari yang paling mudah dulu itu NAND, NOT AND. Itu bagian dari AND dan NOT. Nanti diproses AND dan keluarnya akan digabungkan lagi dengan NOT. Yang kedua itu ada NOR. NOR itu NOT OR. NOT OR yang artinya gabungan dari OR dan NOT. Jadi inputnya akan dioperasikan oleh OR terlebih dahulu dan dikeluarkan, lalu dioperasikan oleh cursor atau NOT. Untuk
tabel kedua yang terakhir itu cukup spesial, yaitu XOR dan XNOR. Dan maksudnya spesial karena X itu melambangkan eksklusif, dari eksklusif OR atau eksklusif untuk di eksklusif OR gates. Kalau kita XOR itu intinya jika bening genap maka akan di contoh 0 0 0 genap, kalau itu OR-nya genap A0 B0, A0 B1, misalnya 1 0 1 dan A1 B1 untuk menghasilkan 2 dan keluarnya akan genap dan nilai. Untuk get spesial yang kedua itu exclusive OR. Exclusive OR jika bernilai genap 1, 0 tambah 0 genap 1, 0 tambah 1 ganjil akan menghasilkan 0, 1 ditambah 0 akan menghasilkan ganjil 0, dan 1 ditambah 1 menghasilkan genap 1. Yaitu sekian saja. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang if else. Kita akan belajar tentang if else, else if, di scratch dan di. Oke, selanjutnya kita akan mencoba if else pada scratch. Pertama, jangan melupakan startnya atau terminor di scratch. Kita ambil di control, di sini akan ada if. Sebelum itu, alangkah baiknya kita bermain boolean say boolean. Kita bermainnya di dari kurang. Kita ambil dari 67 lebih dari 50, apa benar? True. Oke, selanjutnya kita bermain di kurang dari 100, apakah kurang dari 50? False, salah. Ini nggak mungkin dong, 100 itu kurang dari 50 dan jelas-jelas itu lebih dari. Terakhir kita bermain dengan sama. Itu kita main 50 sama dengan 50, tanyakan true. Kalau kita masukin 1 sama dengan 50 nggak mungkin true, soalnya 1 sama dengan 50. Selanjutnya kita akan bermain pada bagian. Pertama kita akan mencoba sistem HP. Sistem HP itu ada dua, seperti Android dan iOS. Kita akan masukkan di sini, ambil variabel di sistem HP sini. Nah, kita akan set sistem ini ke iOS, dan di sini kita set ke iOS. Untuk string itu sangat terbatas dalam penggunaannya, jadi kayak true, tidak seperti integer yang bisa string main atas. Jadi kita sistem HP dengan iOS, ke sini sudah kita iOS, ini nanti akan dengan sistem HP itu berisi iOS sama dengan iOS benar. Nah, selanjutnya coba untuk pada bagian integernya, yaitu jumlah orang. Jumlah orang kita akan ngeset beberapa. Kita yang pertama lebih dari, tadi di jumlah orang kita akan ngeset lebih dari 50, berarti 65. Nah, kita ambil ada 65 orang yang akan mendatangi sebuah acara, dan itu ternyata nggak cukup, jadi masukkan dan hasilnya sudah pasti akan false. Kurang dari hasilnya akan false. Jadi itu untuk bagian yang scratch, variabel paling. Selanjutnya akan masuk di bagian if else. Misalkan di sini akan coba dan yang buat jawaban dari
ya atau nggak oke, itu orang akan masuk ke semua pesta, dan pesta itu dibatasi jumlahnya. Ini apa? Kalau orang dari 50 dan lebih dari 25, maka acara itu akan dikatakan sebagai acara yang sukses. Sekarang di sini ada orangnya 65, karena itu lebih dari kapasitas ruangan, jadi mungkin akan tidak mencolok. Muncul apa? Kalau di sini saya masukkan sekitar 30 orang, makanan sedang sukses. Oke, selanjutnya langsung saja ke else, ke bagian else ini. Masukkan di sini else. Kalau misalkan kondisi yang pertama tidak memenuhi, maka akan dilompatkan pada else yang bawah atau kondisi yang kedua. Dan yang masih sukses, itu kita tulis gagal. Pertama 30 kita ganti, jadi yang datang cuma 10 orang. Nah, gagal. Udah, aku bisa gagal karena orangnya kurang dari 20. Dan ke 2 ini akan terbilang gagal. Itu saja untuk if else bagian scratch. Selanjutnya akan bagian Python. Oke, pada Python kita akan sering menggunakan simbol dari sama dengan, sebanding, tidak sebanding. Bakalan sangat sering digunakan misalnya sini kita akan sama seperti yang tadi, yaitu jumlah yang disebutkan acara ini sebuah ada jumlah orang. Kita incerkan dulu, sekitar ada 30 orang. Saya ingin orang yang kondisi pertamanya acara yang sukses. Kita masukkan if jumlah orang dari 20 acara sukses. Nah, acara sukses. Nah, lebih dari 20. Nah, dan selanjutnya kalau kita input yang datang bukan 5, if datang keluar pada sisi, langsung saja kita tulis di bagian else. Kalau misalkan emang nggak ada orang, jadi kita langsung tuliskan pendataan selesai. Bagian else start nanti dulu dan print. Pendataan acara selesai. Dengan 5 set pendataan kita masukkan
bagian dari sini. Kita masuk ke else. Acara gagal, tapi acara jumlah orang yang diterima masukin cara gagal. Sebuah if else. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada aktivitas pertama. Kita akan masuk ke bagian variabel temperature. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang flowchart sekalian dengan tugasnya, karena tugasnya bukan temperatur lower than derajat Celcius, maka menyala temperatur sekitar 20 dan 25 derajat Celcius itu oke. Dan jika suhunya lebih dari derajat Celcius, maka pendinginnya akan menyalakan. Kondisi flowchart sekarang ini seperti itu. Bawah proses, misalkan ini yang ditanyakan adalah saya akan keluar dari di bawah itu tetap ada proses atau percabangan kedua. Ini di proses itu akan menghasilkan buah ya, apa yang kondisinya adalah apakah dari hujan simpelkan misalkan hari dan angka prosesnya hingga lanjut pada saya tidak jadi dan saya itu menggunakan chart yang mudah dan gampang. Habis ini langsung aja ke bagian penugasan tas pertama, ke bagian wadah flowchart. Tugas pertama ini sesuai ya, tinggal ngikutin variabelnya. Coba kita langsung sekarang di sini cari swing. Ini ada 3 kondisi. Dari 20 derajat sekitar 20 sampai
terakhir tinggi dari cara suhu di bawah 20 Celcius. Oh ya, kenyang. Dan isi kue kalau sudah sekitar 20 Celcius. Oh iya, dengan dimana bagian sini akan nyalakan pendingin. Oke, sudah. Ini sebuah panduan yang teks. Ini jangan lupa kita tambahkan untuk teks tidak. Oh, ini juga. Oh, enggak. Suhu di bawah 20 derajat Celcius. Enggak. Suhu sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius. Ya, maka ke kanan, kalau enggak akan ke bawah. Enggak. Nah, udah. Ini adalah flowchart sederhananya. Selanjutnya akan ada di bagian sketch. Oke, ada sketch dari selanjutnya akan ada pembahasan khusus pembahasan. Selanjutnya nih sudah jadi, misalnya kita set suhu 30, karena 30 itu lebih dari 20, maka akan else berubah dan diproses lagi apakah 30 kurang dari 25 dan lebih dari 20. Untuk lebih dari 20 benar dan kurang dari 25 itu salah, maka ini akan nilai 0 yaitu salah dan akan diproses di bagian else. Maka kesimpulannya suhu 30 derajat itu tidak bisa dikatakan suhu yang mungkin, memerlukan pendingin. Coba kedua kasusnya yaitu di bawah 19 sangat dingin, nyalakan penghangat suhu 19 di bawah 20. Jadi kondisinya itu seru, dan kita akan menyalakan penghangat. Yang terakhir akan ada 21. Nah, oke, 21 hitung tidak kurang dari 20.
kondisinya salah, dan 21 itu sekitar di antara 20 dan 25, maka kondisinya itu oke. Oke, untuk berikutnya akan lanjut pada program Python. Menyaksikan pada Python berikutnya. Sudah, berarti kita akan masuk kita akan coba dari yang awal dulu, yaitu kondisi. Nah, saya masukkan bracket dengan sesuai di kondisi bangga masukkan 3 sekitar maksudnya sudah pas, berarti sudah pas. Terakhir kondisi di atas Kansas 25 50. Oke, kita masuk. Nah, akan bikin. Oke, sudah sekian dari aktivitas yang kedua. Selanjutnya akan ada aktivitas yang lebih seru. Can you drive in this country? Oke, langsung saja kita buat. Di sini udah sesuai dengan project yang tadi, bisa mengendara. Kita mulai pilih negara, karena pilihannya itu adalah Afrika Selatan, Prancis, Meksiko, dan India. Jadi terbatas hanya 4. Untuk pilihan pertama di Afrika Selatan, kalau kamu memilih Afrika Selatan, maka ini yang akan kamu dapatkan. Yang pertama, kamu umurnya lebih dari sama dengan 18, kamu bisa naik motor dalam berkendara. Kalau enggak, umur kamu itu sekitar 17, dari 17 atau sama dengan, kalau iya, kamu bisa berkendara kalau ada SIM. Kalau enggak, di bawah 17. Kalau kamu di bawah 17 dan umurmu itu 16, kamu bisa membawa motor di atas 125 cc. Kalau nggak bisa, kalau nggak 16, kamu nggak bisa naik motor. Oke, negara selanjutnya itu Prancis. Prancis itu umur 17 ke atas sudah boleh naik motor. Kalau kamu umur segitu, kamu bisa berkendara. Kalau kamu di bawah 17 dan umurmu itu sekitar 15 di bawahnya, kamu nggak bisa berkendara. Dan kalau umur kamu itu 15 ke atas, kamu bisa berkendara dengan pengawasan. Negara selanjutnya itu Meksiko. Meksiko umur 15 tahun itu boleh dengan pengawasan orang tua. Umur 16 tahun ke atas boleh dengan persetujuan orang tua. Umur 18 tahun ke atas boleh berkendara dengan bebas. Dan untuk India, kalau kamu itu di atas 18, maka boleh berkendara. Kalau di bawah 18, kamu nggak boleh berkendara. Oke, selanjutnya ini adalah percobaan di Rapid Python, di Python. Oke, sama seperti dengan alur yang tadi ada, yaitu sudah sesuai dengan flowchart. Jadi kita akan masukkan negara. Saya ingin berkendara di India. Berapa umur kamu? Umur saya sekarang 18. Dan kamu boleh mengemudi. Kenapa boleh? Karena ini sudah sesuai dengan flowchart tadi. Kalau di atas 18 dan sama dengan 18, saya boleh mengemudi. Untuk negara yang lainnya seperti Afrika Selatan, saya mau coba dulu Afrika Selatan. Oh, double.
Afrika Selatan. Umur saya masih di 15 tahun. Mau berkendara. Maaf gangguan sinyal ini sepertinya. Afrika Selatan. Umur 15 dan boom, kamu belum boleh mengemudi. Oke, kita bedah satu-satu. Jika kalian memilih Afrika Selatan, umur kalian harus diikutkan di sini. Kalau umur kalian lebih dari sama dengan 18, kamu boleh mengemudi. Kalau umur kamu lebih dari 17 sama dengan 17, kamu boleh mengemudi jika punya SIM. Dan terakhir, kalau kamu umurnya 16 dan lebih dari 16, itu kamu boleh mengendarai motor sampai 125 cc. Ya, batasnya di situ. Kalau kalian tidak memasuki ketiga kriteria ini, kamu tidak boleh untuk di Afrika Selatan. Untuk selanjutnya ada di Perancis. Perancis itu batasnya adalah dari 17 sama dengan 17 ke atas. Kalau kalian 17 atau 17 ke atas, kalian boleh mengemudi. Kalau kalian di bawah 15, kalian nggak boleh mengemudi. Dan kalau kalian 15, kalian boleh mengemudi dengan pengawasan. Oke, untuk di negara Meksiko atau negara terakhir, kalau kalian umurnya 18 boleh mengemudi, 16 di atas 16 boleh mengemudi tapi izin orang tua. Kamu boleh mengemudi dengan pengawasan orang tua untuk umur 15, dan kalau kalian di bawah 15 dan tidak memasuki kriteria yaitu 18, 16, dan 15, kalian nggak boleh mengemudi. Untuk di India ini cukup simpel karena aturannya hanya ada di atas 18, jadi kalau kalian di bawah 18 tahun itu kalian tidak boleh mengemudi. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Kalau ada saran boleh langsung ditinggalkan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.